Hai, balik lagi bersama saya Antoni Darsono. Nah, teman-teman, udah sampai 1,5 bulan aku nggak upload video YouTube. Dan ini bener-bener yang terlama semenjak aku sudah beli peralatan video YouTube. Nah, sudah hampir 2 bulan ya kayaknya ya aku nggak upload. Karena apa? Kenapa aku menghilang? Nah, jawabannya itu karena waktu itu aku ngerasa ada di satu titik dimana aku ngerasa YouTube itu kok susah banget dihargain sama platformnya. Jadi untuk konten-konten creator yang tentang edukasi itu bener-bener nggak dihargain. Jadi kita itu untuk buat konten edukasi kita tuh perlu research apa yang mau diomongin. Terus habis itu bener nggak apa yang diomongin itu bisa dipertanggungjawabkan nggak? Itu kita bener-bener research dulu. Setelah research kita buat videonya itu butuh teks time yang sangat panjang dan juga teks buat videonya sendiri itu berkali-kali karena sering salah. Ya dong, kita buat video 15 menit. 15 menit itu kita bener-bener butuh kayak 4 kali 5 kali take. Setelah itu pun juga nanti 15 menitnya itu pun juga kita pasti ngomongnya bisa sampai 20 menitan gitu loh. Karena banyak banget part-part yang harus kita potong. Sudah selama itu pun setelah itu kita editing. Karena kita nggak punya basic di sana, pasti kita akan hire suatu editor untuk mengedit ini. Jadi untuk membuat satu video sampai akhirnya jadi itu benar-benar butuh proses yang sangat panjang. Setelah di-upload, yang nonton pun juga sedikit. Setelah sedikit pun juga yang nge-share juga sedikit, yang benar-benar komen juga dikit. Jadi aku ngerasa kayak capek banget di YouTube ini gitu loh. Setelah itu aku pindah ke TikTok dan benar di TikTok itu aku bener-bener meledak banget. Even sekarang waktu video ini dibuat followersku udah sampai 130.000 hanya dalam beberapa bulan. Bayangkan, aku buat channel YouTube udah hampir 2 tahun tapi subscriberku masih segini-segini aja. Oleh karena itu aku bener-bener fokus banget di TikTok karena aku dapat viewsnya yang sangat gede banget. Nah, tapi sampai di suatu titik aku ngerasa TikTok pun juga sangat-sangat nggak enak karena aku nggak bisa sharing apa adanya, aku nggak bisa sharing dengan waktu yang durasinya panjang. Nah, beda dengan YouTube. Kalau YouTube itu aku bisa bener-bener ngomong sampai detail gitu loh. Nah, itu bener-bener perbedaan yang aku alamin gitu loh. Dan aku ngerasa kalau di TikTok nggak bisa ngeluarin semuanya. Ada part-part yang pasti kepotong dan begitu kepotong akhirnya menimbulkan misconception. Setelah miss, banyak yang komen dan banyak yang menghujat. Nah, ini yang susah banget gimana kita bisa menjelaskan pengalaman properti yang aku bahkan seminarnya butuh 4 hari 4 malam diceritakan dalam waktu 1 menit itu sangat-sangat susah. Nah, terus habis itu banyak banget yang komen, banyak banget yang menghujat juga karena banyak banget pasti yang miss karena nggak bakal bisa selesai hanya dalam 1 menit. Nah, terus habis itu aku juga berpikir lagi, kenapa aku start bikin YouTube itu sebenarnya bukan untuk jadi terkenal banget, viewsnya jadi gede banget, enggak. Aku tuh sebenarnya waktu pertama kali banget buat YouTube itu karena aku pengen aku sharing itu didengar, udah gitu doang. Jadi tuh waktu itu aku ngerasa kalau setiap kali sharing di teman-temanku sendiri, di lingkunganku yang di Jogja ini, yang mau dengerin itu sangat-sangat sedikit. Mereka dengerin tapi nggak bener-bener mendengarkan intuit gitu loh. Jadi kayak aku ngomong kayak ngomong sendiri jadinya. Nah, mereka kayak ya bukan nggak peduli ya karena emang nggak relate dengan mereka karena mereka punya mimpi yang tidak sama seperti aku. Mereka pikir ya udah hidup cukup aja tuh udah, ya udah ngapain ngoyo gitu loh, dan ngapain hidup harus kayak kamu setiap hari kerja dari pagi sampai malam lagi, dan nggak satu visi sama aku. Jadi begitu aku ngomong, aku cerita tentang pengalamanku, mereka ya kayak nggak relate aja. Mereka kayak oh ya, tapi nggak ada yang bener-bener kayak fokus dengerin. Padahal apa yang aku ceritain itu kalau di luar sana mahal banget karena ini pengalaman real, pengalaman yang sudah seminar aku saring dan aku praktekkan gitu loh. Jadi bener-bener real banget 100%. Tapi sayangnya banyak yang nggak bener-bener mendengarkan. Nah, setelah itu aku ngerasa oke, aku bikin channel YouTube aja dimana kalau orang mau dengerin ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu loh. Nah, dari sana yang nontonnya cuma sedikit, akhirnya bisa sampai ribuan. Setiap kali upload video minimal ada 1.000 sampai 2.000 orang yang mendengarkan aku ngomong. Ya memang sih kalau dibandingin YouTuber prank apa segala macam itu sangat-sangat sedikit. Tapi aku membandingkannya kalau misalkan aku cerita di depan temanku 3-4 orang aja nggak ada yang dengerin. Aku sekali ngomong ini bisa ada ribuan orang yang dengerin.
bayangin akhirnya aku bisa punya tempat di mana aku cerita yang dengerin itu banyak. Nah, jadi aku ngerasa oke lah, balik lagi ke misiku yang awal. Kenapa sih aku mau mulai video YouTube ya, karena aku pengen sharing ke lebih banyak orang aja, dan aku pengen punya komunitas yang bener-bener bisa support, yang bener-bener bisa saling seneng lah kalau misalkan bisa punya tempat di mana kita bisa ngobrol, didengerin, dikomenin, itu bener-bener seneng banget. Nah, makanya aku bikin channel ini supaya teman-teman pun juga kalau pengen bener-bener main di properti, kalian punya nih wadahnya, kalian punya nih komunitasnya, dan kita bisa saling sharing, saling cerita apa sih kendala-kendalanya, apa sih problem-problemnya. Nah, banyak banget kendala yang sebenarnya aku mau cerita, mau sharing ke orang aja tuh sebenarnya nggak bisa loh teman-teman, karena aku juga nggak tahu. Pemain di properti itu sangat sedikit, bahkan saking sedikitnya pun juga kalau yang udah bener-bener berhasil, mereka juga nggak mau sharing gitu. Jadi kayak properti itu pemainnya udah dikit, yang udah sukses banget, udah gajah-gajah, tidak ada waktu untuk sharing-sharing kayak gini gitu loh. Ini pun juga aku kalau misalkan amit-amit udah jadi kayak Lipo juga nggak mau bikin video-video YouTube kayak gini gitu loh, ya kan, karena masih Anthony aja, jadi ya masih bisa sharing, masih ada waktu setiap hari, setiap pagi, setiap minggu aku masih bisa sharing kayak gini. Nah, oke. Itu alasan kenapa aku berhenti sejenak di YouTube dan aku bener-bener akhirnya balik lagi dari TikTok. Bukan aku nggak menghilangkan TikTok juga ya, tapi aku tetap konsisten di TikTok, tetap aku usahain aku upload video-video di YouTube juga. Nah, teman-teman boleh nih, buat teman-teman yang main-main di channelku, jangan lupa untuk subscribe videoku, karena ya dengan ini aku bisa lebih semangat untuk bisa membuat video-video. Kalau kalian sering subscribe, kalian sering komen, kalian sering share, itu benar-benar bisa buat aku semangat lagi untuk ngebuat video. Nah, oke teman-teman, itu sekian prolog dari saya. Kenapa saya menghilang 1,5 bulan, tapi saya akan balik lagi ke channel YouTube ini, dan saya akan benar-benar serius juga supaya teman-teman itu juga bisa mendapatkan komunitas yang saling support di properti ini. Oke, teman-teman, thank you for watching. Semoga video ini bisa membantu, and I'll see you in the next video. See ya guys.